Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Kita ketemu di materi sosiologi bab 2 tentang masalah sosial. Mari kita mulai saja. Siapkan alat tulisnya. Bab 2 permasalahan sosial dalam masyarakat. Di sini kita akan belajar yang pertama ada bagaimana kalian akan memahami permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, di tempat tinggal kalian, di lingkungan kalian. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik, kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Karena semua masalah itu harus kita cari pemecahannya supaya kita berjalan menjadi lebih baik, lebih harmonis, lebih maju, dan lebih makmur. Kita mulai saja. Yang pertama, pengertian masalah sosial. Ada beberapa tokoh yang akan kita ambil pendapatnya tentang pengertian masalah sosial. Yang pertama ada Arnold M. Rose, bahwa menurut beliau, masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Yang kedua, dari Rapp dan Selznick. Menurut Rapp dan Selznick, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Jadi menurut Rapp dan Selznick, masalah sosial itu adalah sebuah hambatan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi terganggu, mereka menjadi kemajuannya terhambat. Berikutnya, menurut Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi ada juga yang tidak diinginkan. Kadang yang tidak diinginkan ini muncul. Inilah yang dinamakan oleh masyarakat sebagai masalah sosial. Yang terakhir, ini dari salah satu guru besar sosiologi di Universitas Indonesia, Bapak Suryono Sukanto. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi ada unsur-unsur budaya yang tidak sesuai. Jadi seharusnya A, ternyata yang terjadi adalah B. Ini membuat kehidupan kelompok sosial atau kehidupan bermasyarakat itu terancam. Berikutnya, peperangan. Kenapa saya membahas peperangan? Karena di tahun 2020 ini masih ada peperangan yang terjadi di dunia ini. Dan peperangan ini adalah salah satu permasalahan sosial yang menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat secara drastis. Pengungsi, kelaparan, penyakit. Ini dampaknya sangat luar biasa manakala terjadi peperangan. Seperti sekarang ini ada perang antara Israel dan Palestina, ada perang di Timur Tengah sana yang sampai sekarang belum selesai. Itu dampaknya sangat luar biasa terhadap masyarakatnya. Bahkan di daerah di Asia sendiri, khususnya di Myanmar, itu ada yang namanya etnis Rohingya. Itu kasihan orangnya sampai mengungsi ke Indonesia.
itu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang ada di Myanmar. Mereka terusir, mengungsi, lari ke negara yang lain. Syukur mereka bisa selamat sampai ke Indonesia, yang meninggal jauh lebih banyak. Berikutnya, untuk memahami tentang masalah sosial ada beberapa teori yang akan kita pakai. Ya. Yang pertama ada teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Keluarga, dalam fungsi keluarga ada untuk kasih sayang, ekonomi nanti dalam pemenuhan kebutuhan, sekolah dalam pendidikan, ya. Itu berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Manakala ada salah satu bagian yang tidak berfungsi, maka terjadilah masalah sosial. Contohnya kekerasan. Kekerasan adalah salah satu penyakit sosial yang disebabkan oleh proses sosialisasi atas norma dan nilai yang tidak berjalan dengan baik. Contohnya di rumah tidak ada orang tuanya, dia tinggal dengan bukan dengan bapak ibunya tapi dengan kerabatnya. Otomatis ya, fungsi kasih sayang ini tidak dia dapatkan. Dia jadi seenaknya. Tidak ada yang mengingatkannya kalau dia salah. Nah, ini tidak ada yang mengingatkannya yang benar dan yang salah tadi. Itu termasuk dalam sosialisasi norma dan nilai. Akhirnya di masyarakat dia terbiasa dengan kekerasan. Berikutnya, teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis dan konflik gender. Ini di Indonesia banyak sekali ini. Konflik kelas atas dan kelas bawah, majikan dengan bawahannya, ras. Entah itu dulu yang terkenal itu kita ada konflik di Ambon antara orang Islam dengan orang Kristen. Terus ada lagi di Jawa sendiri etnis Tionghoa, ya, dengan pribumi. Konflik gender ini adalah konflik yang melibatkan perempuan, manakala peran perempuan ini semakin tertindas dan ditinggalkan oleh masyarakat pada umumnya. Konflik-konflik ini menyebabkan terjadinya masalah sosial. Jadi dengan pemahaman teori konflik kita dapat melihat bahwa konflik itu merupakan penggambaran dari masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, ada teori interaksionisme simbolis. Ini manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan simbol. Nah, simbol-simbol ini biasa kita lihat dalam interaksi, salah satunya ya. Entah itu yang positif ataupun yang negatif. Menurut teori interaksionisme simbolik, melihat bahwa masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Misalkan, kalau kita yang normal sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, dengan mereka yang mempunyai masalah sosial, misalkan kekerasan tadi, itu kan secara fisik dapat kita lihat perbedaannya. Mungkin mereka yang satu badannya penuh tato, ya, memakai baju yang aut-autan, compang-camping, seenaknya. Sedangkan kita yang sudah terbiasa dengan pengajaran nilai dan norma, kita akan mematuhi norma-norma kesopanan yang berlaku di tempat tinggal kita masing-masing. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial dalam faktor ekonomi ini adalah kemiskinan. Angka kemiskinan di negara kita lumayan besar. Angkanya bisa kalian cek nanti, kalau kalian sempat bisa dicek di situsnya BPS berapa besar angka kemiskinan di negara kita, ya. Karena negara kita ini termasuk negara berkembang masih. Berikutnya, faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular. Seperti sekarang ini ada pandemi coronavirus. Ya, ini menghambat kegiatan masyarakat. Ya, mau kerja tidak bisa, mau sekolah libur, mau makan juga sulit karena mau ke pasar juga terbatas. Ya, bahkan sekali ada yang kena di pasar itu tutup. Faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf atau neurosis, bunuh diri dan sebagainya. Contoh yang paling gampang, itu ada yang namanya penyakit yang tangan panjang. Oh, bukan, maksud saya klepto. Apa itu klepto? Ya, klepto itu tangan panjang. Dia suka ngambil, suka nyuri, tapi dia tidak punya perasaan bersalah telah mencuri. Karena dia mengambilnya karena dia itu suka terhadap benda yang dia ambil, walaupun benda itu bukan miliknya.
Itu klepto. Misalkan dia suka yang warnanya merah, semua kalau yang ada yang warna merah yang bling-bling diambil semua. Tidak peduli itu punyanya temannya, diambil seperti semacam koleksi aja. Besok lagi ada lagi yang baru warna merah, diambil lagi tanpa permisi tentunya. Berikutnya, faktor sosial dan kebudayaan. Faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter dan lain sebagainya. Ini banyak sekali faktor sosial dan kebudayaan. Misalkan dari kebudayaan itu nanti ada budaya di negara kita itu ada patriarki, nanti yang dampaknya itu banyak KDRT atau pelecehan seksual, karena biasanya yang laki-laki itu dianggap jauh lebih dominan. Kita bahas yang pertama yaitu kemiskinan. Nah, menurut Gilin, kita pakai yang luar negeri dulu. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Jadi miskin itu, kalau kita tarik garis lurus untuk rata-rata, orang miskin itu ada di bawah garis rata-rata tersebut. Karena itulah dia dikatakan miskin. Berikutnya ada kuncoro. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Jadi menurut kuncoro beda lagi. Ini ada yang namanya standar minimal. Misalkan kalau kita makan 3 kali sehari, ya itu orang miskin biasanya makan 1 kali sehari. Ya namanya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Berikutnya dari luar lagi ada Brandlet dan Levitan. Menurut Brandlet, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemudian menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Jadi semuanya sama. Ada garis minimal, ada sebuah garis standar minimal, dan orang miskin itu ada di bawahnya, bukan di standarnya tapi di bawahnya. Nah, itu tiap negara itu berbeda-beda. Kalau negara yang sudah maju, standar miskinnya itu beda dengan negara kita yang sedang berkembang. Belum tentu orang miskin di negara maju pindah ke negara kita, dia malah jadi orang yang kaya mungkin. Nah, berikutnya bentuknya. Menurut Baswir dan Sumodiningrat, kemiskinan dibagi menjadi 2, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ya, jadi dia punya pendapatan tapi pendapatannya sedikit, misalkan tukang becak. Nah, belum sekarang kan sudah banyak ojek online, ya tukang becak itu kan terpinggirkan, susah dia. Belum tentu 1 hari narik itu bisa cukup untuk makan esok harinya. Walaupun dia cukup untuk makan ada, tapi belum, masih di bawah garis standar rata-rata minimum. Itu namanya kemiskinan absolut. Kemudian ada yang namanya kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Jadi pendapatan masyarakat yang di sini dan masyarakat yang di daerah lain itu berbeda-beda. Nah, orang itu relatif miskin, tapi ternyata setelah dilihat kehidupan sehari-harinya, ternyata dia makan cukup, pakaian ada, tapi kalau dibandingkan dengan masyarakat yang lain, dia masih tergolong miskin. Misalkan walaupun dia makan, ternyata dia makan nasi putih dengan kerupuk, yang lain makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, berikutnya ada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Dari faktor pribadi contohnya ada pengemis. Jadi dari mentalitasnya itu sebenarnya itu dia sudah tidak punya merasa malu lagi. Ngemis itu kan sebenarnya itu kan memalukan. Dia masih punya tangan, masih punya kaki komplit, tidak ada cacat, tapi dia malah mengemis. Ini kan sebenarnya ngisin-ngisini kalau bahasa kita. Nah, itu dari pribadinya sendiri. Kemudian karena dari faktor geografis, misalkan daerahnya tertinggal, di pelosok, tidak ada akses sarana prasarana. Jadi mereka mau memperbaiki diri, mau berdagang jauh, susah. Mau sekolah di tempatnya tidak ada sekolah. Bagaimana memperbaiki dirinya? Nah, itu faktor geografis sangat mempengaruhi juga terhadap kemiskinan. Ada dari faktor ekonomi juga kemiskinan, salah satunya adalah pengangguran. Misalkan manakala ada krisis ekonomi moneter dunia, ini dampaknya nanti pabrik-pabrik tutup, sudah tutup nanti banyak pengangguran.
Yang berikutnya dari faktor sosial, misalkan ada pabrik yang tutup, itu kan nanti banyak terjadi PHK. Nah, berikutnya untuk mengatasinya ada 1, 2, 3. Pertama ada program simpanan keluarga sejahtera. Jadi kita ajarkan orang miskin itu untuk nabung, usaha. Kemudian ada program Indonesia Pintar untuk memperbaiki kecerdasannya. Jadi orang pintar itu kan kreatif. Kemudian ada Indonesia Sehat. Jadi kita perbaiki kesehatannya. Kalau orang sehat itu kan kerja maksimal, tapi kalau orang sakit-sakitan kerja kan tidak bisa maksimal. Harusnya kerja 8 jam, dia cuma bisa kerja 6 jam. Ya maksimal. Ya. Jadi kalau kita memperbaiki dari keuangannya, kecerdasannya, dan kesehatannya, insya Allah kemiskinan bisa kita atasi. Berikutnya masalah sosial yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana hukum tertulis di sini ya. KUHP, KUHAP ya. Kita undang-undang hukum pidana, kita undang-undang hukum acara pidana. Jadi perilaku yang menyimpang ini adalah perilaku yang melanggar hukum, hukum ini termasuk dalam tindakan kriminalitas. Nah, ada salah satu istilah keren selain kejahatan tadi kriminalitas umum, copet, jambret, maling, pembunuhan, ya itu masih umum. Nah, salah satu yang tidak umum yang sering akan kalian jumpai dalam sosiologi adalah kejahatan kerah putih. Istilah kejahatan kerah putih sendiri ya, atau dikenal dengan sebutan white collar crime, awalnya disebut business crime atau kejahatan bisnis atau economic criminality atau kejahatan ekonomi. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpelajar, baik itu dari pemerintah dengan korupsinya yang sekarang ada KPK ataupun mereka yang ada di level direksi perusahaan, bos-bosnya pakai setelan jas dan berdasi. Nah, itulah dinamakan white collar crime karena kebanyakan mereka pakai kemejanya warna putih. Kejahatannya terjadi di tempat bisnis, kejahatannya melibatkan bidang ekonomi. Nah, faktor-faktor penyebab kriminalitas: 1. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Pengangguran semakin banyak, persaingan untuk mendapatkan kebutuhan akan semakin signifikan. Jadi orang akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya, walaupun harus melukai yang lain. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Yang ketiga, ada masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Misalkan terjadi ledakan penduduknya semakin banyak, lapangan kerja semakin sempit, terjadi persaingan yang tidak sehat. Jadi cara-cara apa saja digunakan. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan suap, korupsi. Nah, ini sudah terjadi di negara kita. Dampaknya apa? Ya, lahirlah lembaga KPK. Ya, karena di Indonesia yang namanya suap atau korupsi itu termasuk kejahatan yang luar biasa. Yang kelima, kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan atau senior, tokoh yang menjadi suri tauladan. Ini sekarang di tahun 2020 ini kira-kira siapa ya? Kalian punya? Penanggulangan kriminalitas ada dua, yaitu cara preventif dan represif. Cara preventif atau pencegahan. Preventif atau pencegahan adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah seperti imbauan, penyuluhan, seminar, ya. Ini salah satu preventif. Jadi sebelum kejahatan itu terjadi, kita lakukan imbauan kepada masyarakat, kita lakukan penyuluhan bahwa melakukan tindakan kejahatan itu hukumannya berat. Orang kan takut, hingga orang tidak akan melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Yang terakhir ada cara represif. Cara represif adalah cara penanggulangan dengan pola keras seperti penangkapan, pemenjaraan, tembak di tempat, ya. Bahkan kalau perlu ditangkap hidup atau mati. Nah, ini biar jerah. Kalau yang lain sudah melihat ada yang seperti itu kan yang lain tidak akan ikut-ikutan. Ini cara represif. Sekian tadi bagian pertama dari masalah sosial, ya, mulai dari pengertian sampai dengan dua hal yang ada di masalah sosial, yaitu kemiskinan dan kriminalitas. Kita lanjutkan di bagian kedua, ya. Siap-siapkan aja di yang kedua nanti kita ada kesenjangan sosial, ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.